Ya, selamat pagi adik-adik. Kita hari ini akan video session. Jadi kita nonton beberapa video, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. The Marin-Sonoma Mosquito and Vector Control District was formed over 100 years ago in San Rafael for the protection of the public. The district has since expanded to all of Marin and Sonoma counties, and we now provide a variety of services related to mosquitoes, ticks, yellow jackets, and rodents. Since we fund taxes and benefit assessments, anyone in either county can utilize our services free of additional charge. The word vector refers to any creature capable of transmitting disease, producing discomfort, or causing injury to humans or animals. Each year, our team responds to more than 4,500 requests for services related to not only mosquitoes, but yellow jackets and rodents. We use a scientific approach to vector control, commonly referred to as integrated vector management, or IVM. IVM incorporates 5 basic methods that include public information and education, surveillance, biological control, source reduction, and microbial and chemical control. This strategy allows us to protect public health using the most environmentally compatible methods to control mosquitoes in a wide variety of habitats. Do you have an unwanted furry visitor? We provide rodent control advice and inspections to any home or business in our area. Our specialists can locate the places where rats and mice can enter buildings and can recommend solutions to make your home or business less attractive to these destructive pests. Everyone knows that yellow jackets can be annoying at a barbecue, but encounters with these dangerous insects can sometimes be life-threatening. People are often stung by yellow jackets when they unknowingly get too close to a nest that is hidden underground. If you find the entrance to a yellow jacket nest, we can eradicate it for you so that you don't get stung. If you're looking for a pesticide-free alternative to managing mosquitoes in your water features, we can provide you with mosquito fish. These helpful fish thrive in ornamental ponds, water troughs, neglected pools, and other human-made water sources that are at least 18 inches deep. A single mosquito fish can eat up to 500 mosquito larvae in one day. Our lab staff works closely with our operations department to monitor and suppress mosquito populations through comprehensive surveillance. The lab also maintains colonies of mosquitoes that are used to evaluate the effectiveness of mosquito control materials and methods. We also collect ticks from various parks and publicly owned land. These ticks are tested for the causative agent of Lyme disease. Each year, more than 5,000 local students experience our hands-on educational program, teaching them about the biology, ecology, and safety tips relating to mosquitoes, yellow jackets, and ticks. Teachers borrow mosquito life cycle observation cages, and students get to watch the mosquito life cycle up close without being bitten. Most importantly, students learn how they can help make their neighborhood safer from vectors, and they share what they learn with their families. The work we do at the Marin-Sonoma Mosquito and Vector Control District plays a critical role in keeping families safe from vector-borne illnesses by utilizing cost-effective, environmentally responsible, integrated vector management practices. We encourage you to learn more about what we do, and if you have any additional questions, please don't hesitate to contact us. Welcome to an overview of current vector control practices. People do ask what vector control is. Our best answer, control of insects which transmit disease to humans from animals. We do this with a combination of public education, mosquito-eating fish, and direct chemical control of adult or juvenile mosquitoes. Targeting juvenile mosquitoes, known as larvae, can be very effective, especially with monsoon floodwater mosquitoes. These mosquitoes spend several days in standing water to develop from eggs, larvae, and pupa, which later hatch to adult mosquitoes. While in the water, any dry down can result in an extremely concentrated pack of mosquitoes. Vector control staff make a science decision based on the size and type of habit to determine
which control agent to apply. Vector staff can use maps and experience to measure a field of chemical treatment. One of our favorite mosquito control products actually drowns larvae and pupa in about 30 minutes. We can sometimes revisit and watch for dead mosquitoes, making sure no hatch is possible. Habitats range from stock tanks, roadway culverts, irrigation trenches, canals, to natural wetland ponds. One basic fact is if it holds water 1 week, it may hatch mosquitoes. Doñana is a big county with many flood control dams. Our desert mesas also have seeps or tanks which retain water for rangeland benefit. These desert oases are well mapped and monitored to prevent mosquito hatch as people do live close by. Additional sites which produce larvae are flooded fields for agriculture crops. Vector control works in cooperation with the farmers to team up on mosquito control. Farmers irrigate their fields with enough water so it will dry down in 5 days if possible. However, big rainfall events can flood these fields for over a week. This makes it a very busy time for vector control. Vector educates the public that even a very small amount of water can create a steady crop of mosquitoes. Please call Vector Control to report abandoned or neglected swimming pools. We have found them crusted with larvae. Vector Control requests citizens to clean their yards to create a clean community and prevent West Nile disease. Vector's most enjoyable work is providing Gambusia minnows for release in small ponds or animal stock tanks. Gambusia fish as a biocontrol are a weapon of mass mosquito destruction. Vector Control is appreciative of all good folks who visit our minnow ponds to pick up fish. Very cold winters or aggressive fish ducks may require fresh minnows to be restocked in the spring. Vector staff enjoys the public handshake and the annual hello with landowners at the spring fish giveaways. Remember, folks, only you can keep the mosquitoes from biting you. Please use repellent, as this can help you not get bit by mosquitoes. Thank you. The Pro Control 100 meets all requirements of the World Health Organization for vector control equipment. It is the ideal helper to prevent and control epidemics and tropical diseases like malaria, Chagas, dengue, and yellow fever. Both SP and DDT can be used with the sprayer for either indoor or outdoor residual spraying. It is manufactured in Germany with high-quality materials and equipped with embryo seals to resist strong chemicals as well as high temperatures. The sprayer has been fitted with a brass pump with galvanized steel piston that produces pressure up to 4 bar in the spray tank on completion of no more than 60 pumping strokes. Its galvanized steel piston ensures a long durability. A pressure seal lid with a simple opening and locking mechanism that can be opened and securely closed without tools. An insertable filter that filters liquids when poured into the tank. A pressure indicator called a manometer that has an analog display of 0 to 10 bar. A pressure regulator that guarantees a stable pressure and output quantity with clear spraying results and the exact amount of spraying agent. A pressure release valve, a 50 centimeter brass lance, a flat jet nozzle with an upstream fine filter that can be cleaned without tools, a stainless steel mounting and reinforced rubber hose. It only takes about 40 seconds to fill the tank with 10 liters of liquid. The tank is made of rust-proof stainless steel with a capacity indicator on the outside of the tank.
It has a full content of 10 liters and an overall capacity of 13.9 liters. The Pro Control 100 has been passed through a drop test. It has dropped 6 times from a height of 60 centimeters to simulate an accidental drop from an operator's shoulder. The sprayer continues to function normally after the test. Always wear protective clothing before you start the spraying process. Boots, long-sleeved overall, rubber gloves, face mask, goggles or face shield, and if there's no headpiece, wear a broad-brimmed hat. Indoor residual spraying with the Gloria Pro Control 100 can save lives as part of a vector control program. Before spraying, remove household items or cover them. To operate the Pro Control 100 in the safest, most mobile and comfortable way, place the convenient carrying strap over the shoulder. Shake the tank to mix the contents. Hold the brass pump of the sprayer in one hand and the brass lance in the other hand. Spray in broad vertical strokes, roughly 75 centimeters wide. Strokes should overlap by 5 centimeters. Spray from roof to floor using a downward motion to complete one stroke. Step sideways and spray upwards from floor to roof. To maintain the correct stroke width, keep the nozzle about 45 centimeters away from the wall. Lean forward as you spray from the top of the wall and move back as you bring the nozzle downwards. Continue the procedure, moving in a clockwise direction until the room or the outside wall is completed. Time your spray speed to cover 1 meter every 2 seconds. Repressurize the tank when the pressure gauge falls below 1.7 bar. After completing the day's work, depressurize the tank and empty it. Clean the tank by filling it to the halfway mark with clean water. Pump up to 3 bar pressure. Replace the lid and shake the tank. Spray water through nozzle. Filling and cleaning is guaranteed to be fast and easy without the use of special tools. Baik, kita lanjut ke video TTU ya. Pada ini diskusikan dulu. Oh, boleh, Dok. Mungkin ini diskusikan dulu. Ya. Boleh, Dok. Oke. Adik-adik silakan apabila ada pertanyaan mengenai video vektor kontrol dipersilakan. Dokter, saya mau bertanya. Ya. Dok, saya Komang Mega mau bertanya, Dok. Jadi dari video tadi kan ada dibilang untuk membasmi vektor itu ada dengan menggunakan bahan kimia, ada juga dengan menggunakan organisme lain seperti ikan pemakan jentik. Nah, itu mana yang lebih efektif, Dok, dan mana yang lebih dikembangkan untuk saat ini? Terima kasih, Dokter. Nah, sebenarnya untuk berbagai jenis metode, baik chemical control, kemudian biological control, itu semua dikembangkan secara simultan. Tentu saja salah satu tidak ada yang lebih itu tergantung dari situasi atau lingkungan di daerah tersebut. Jadi fasilitas yang tersedia apakah lengkap atau tidak lengkap, jadi tergantung dari daerah tersebut. Misalnya kalau di daerah pedesaan begitu tidak ada fasilitas untuk chemical control, maka yang diusahakan adalah biological control, seperti memelihara ikan-ikan kecil di selokan, di empang, kemudian di kolam-kolam rumah seperti itu.
Namun apabila di perkotaan fasilitasnya lengkap, jadi semua metode itu bisa digunakan, baik biological control, kemudian chemical control dengan mengaplikasikan penyemprotan, terus kemudian pakai replen, terus pestisida, kemudian bahkan bisa juga genetik kontrol. Jadi nyamuknya itu dibuat steril dengan beberapa metode mutasi genetik, kemudian insersi Wolbachia, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi tergantung fasilitas di daerah tersebut, seperti itu. Kalau untuk mana yang lebih bagus, yang pasti semua ada kekurangan, semua ada kelebihan juga. Tapi yang terbaru adalah genetic control. Jadi nyamuknya itu dibuat steril agar dia tidak bisa bereproduksi. Dan itu Indonesia pernah mendapat dana dari Microsoft, ya, dari Bill Gates, itu di Jogja, itu di insektarian di UGM, pernah diberikan dana untuk mensteril semua nyamuk Aedes aegypti agar tidak bisa bertelur. Dan itu dananya cukup besar. Jadi di Bali saja belum bisa mensterilkan nyamuk, ya, agar tidak bisa bertelur, seperti itu. Baik, makasih dokter. Ya. Pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Atau kita lanjut saja dulu? Bisa saya sedikit komentar, Dr. Hinda? Ya. Dok, silakan dok. Ini untuk adik-adik mahasiswa, ya, kan tidak ada khusus kuliah tentang vektor kontrol. Hal itu sangat penting, maka dibuat dalam bentuk video session, ya, supaya adik-adik bisa mempelajari gimana pengawasan terhadap vektor itu, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang ditularkan lewat kontrol, atau ada istilahnya vector-borne disease, ya. Nah itu terus nanti di belajar mandiri, buka di referensinya, apa saja penyakit-penyakit yang termasuk golong vector-borne disease, ya. Nah itulah di video session ini sudah memacu adik untuk mempelajari lebih dalam tentang vector-borne disease itu, yang masih sangat prevalence di daerah kita sekarang kan namanya demam berdarah dengue. Itu selalu muncul setiap tahun. Nah, bagaimana sih pengawasannya? Itulah harus betul-betul adik-adik pahami. Pertama tentu siklus hidup nyamuknya. Itu harus dipahami betul itu. Dari telur tadi di video sudah ditayangkan, cuma tidak detail dijelaskan. Bagaimana perkembangan hidup nyamuk atau siklus hidupnya dari telur sampai dengan bisa terbang, jadi nyamuk dewasa. Itu berapa hari diperlukan. Nah, itulah menimbulkan logika terus melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Ya, pemberantasan sarang nyamuknya itu yang penting untuk demam darah dengue. Karena sudah dibuktikan namanya melakukan fogging sudah tidak efektif. Saya contohkan namanya di Thailand pernah melakukan fogging seminggu 2 kali, memang drastis turun demam berdarahnya, itu setahun dia kerjakan. Ya, ternyata habis fogging biayanya tinggi, habis itu merebak lagi gitu. Nah, itu contoh, makanya sudah diteliti semakin yang paling efektif adalah dengan PSN namanya. Nah, itu untuk DB ya. Kemudian ada penyakit yang jenis nyamuknya beda. Ya, penyakit malaria namanya. Masih endemik di beberapa daerah di wilayah kita. Walaupun di Bali namanya sudah jarang ditemukan ya. Kemudian penyakit encephalitis.
Jadi banyak penyakit-penyakit yang ditular oleh filariasis lagi masih endemik di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, kalau Anda pergi ke daerah NTT, bagian timur sekali itu masih banyak sekali filariasis ya. Nah itu jadi itu pertama penyakit-penyakit yang harus Anda pahami dalam ini vektor borne disease ini ya. Nah, jadi bagaimana pengawasan vektornya terus. Ya belum lagi vektor lain, makanya tadi di video sudah ditayangkan ada tikus, ada sejenis kecoa dan sebagainya. Belum lagi lalat ya. Jadi Dr. Indah tadi sudah menyebutkan pengawasan dengan secara genetik itu memang untuk kita di Indonesia masih sulit ya. Anda tahu enggak kira-kira nyamuk dan lalat itu kehidupannya yang jantan itu sangat tragis. Hanya dia diberikan kesempatan 1 kali selama hidupnya untuk membuahi betinanya. Habis itu dia mati. Ya. Maka di Amerika itu lalat jantan ditangkapi, disterilkan, ya. Nah tidak bisa menghasilkan keturunan terus kalau dia membuahi betinanya. Bisa bertelur betinanya, tapi steril, tidak bisa netas dia. Ya mungkin demikian juga dengan nyamuk ya. Nah itu kakak adik ya. Jadi untuk memacu adik-adik belajar lebih jauh, ya pelajari betul-betul nanti di ujian kalau keluar bagaimana pertanyaan tentang siklus nyamuk harus bisa jawab gitu ya. Ya itu adik-adiknya ya untuk merangsang adik-adik mahasiswa ya. Ya terima kasih ya. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut adik-adik tentang video TTU. Pasar Kandang merupakan pasar tradisional yang ada di Bandung. Pasar Kandang dibangun pada tahun 1983 pada saat Gubernur Bali dijabat oleh Prof. Dr. Ide Bagusnegara. Pasar ini beroperasi sepanjang hari dengan pengunjung terpadat pada pagi dan malam hari. Ramainya pedagang dan pengunjung pasar mengakibatkan banyaknya produksi sampah. Pengelolaan yang kurang baik dan kurangnya kesadaran dari pedagang dan pengunjung menyebabkan banyaknya timbulan sampah. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Tut. Umurnya berapa Ibu? 39. Ibu udah lama kerja di sini? Enggak, baru 2 bulan. Ibu baru 2 bulan. Iya. Setahu Ibu, gimana kondisi pasarnya di sini dari sebelum-sebelumnya? Apakah udah lumayan bersih atau gimana? Iya, ada sih lumayan soalnya. Terus kan ada petugasnya, paginya, siangnya enggak ada bersih, tukang bersihnya. Oh, berarti kalau pagi itu habis dagang ada yang bersih juga. Iya. Terus untuk sampahnya Bu, ada TPA-nya di sekitar? Iya, ada yang ngangkut. Oh, ada yang ngangkut. Iya. Ibu tahu nggak gimana pengelolaan sampah yang ada di sekitaran pasar ini? Oh, kurang tahu soal saya baru di sini. Untuk toiletnya, apakah toiletnya rajin dibersihin sama itu? Iya, udah ada petugasnya. Oh, ada petugasnya. Iya. Di pasar, terdapat 4 toilet yang disediakan untuk umum. Kondisi toilet tersebut terjaga dengan baik dan cukup bersih karena adanya petugas yang membersihkannya.
kawin ya. Umur berapa? Umurnya udah 50. Udah lama kerja di sini? Udah, kerjanya sudah lama. Sekiannya udah 3 tahunan dah. Ya singkat aja ya, 3 tahun. Ibu, gimana kondisi lingkungan di sini dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang? Sampai sekarang ya sama bersih juga, rame-rame jualannya juga. Pengolahan sampahnya tersendiri itu bagaimana? Oh, ngolah sampah sendiri, nyapu sendiri, nanti ada petugas yang ngambil di sini. Gitu. Kita yang nyapu malam habis jualan kan, sapu taruh di sini. Pagi ada orang suka sapu ngambil gitu. Tapi tiap hari lingkungannya ya bersih-bersih. Ibu tahu nggak, habis apa namanya sampah yang diambil sama petugasnya itu langsung dibawa kemana? Taruh di tong sana, di bak sampah sana ya. Nanti ada truk yang ngambil, truknya ngambil gitu. Untuk toiletnya, apa cuma ada satu aja sana Bu ya? Toiletnya di sana ada 4 kamar. Menurut Ibu toiletnya udah bersih atau? Ya bersih ya. Ada yang ke toiletnya bersih, ada yang apa namanya malam-malamnya tuh ada yang ngebersihin. Ya malamnya ada bersihin, pagi juga ada yang bersihin, ada jaga, ada dibersihin gitu ya. Di sini penjualnya, pedagangnya lebih banyak dari mana Ibu? Di sini seluruhnya ya banyak. Nggak ngitungnya itu nggak gitu saya. Lebih banyak dari daerah mana? Lebih banyak dari yang pasar-pasar lain itu kan kecil, yang paling terbesar yang Asokan sini dah. Itu paling kebersihan, paling rame di sini aja di Asokan di sini. Pasar Kereneng. Ya. Untuk air untuk bahan dagangannya ini Ibu membawa dari rumah? Enggak, di sini airnya ngambil di sini tapi direbus. Habis direbus baru taruh di ember. Gitu. Enggak pernah ngasih air sembarangan itu enggak. Harus dibersihin. Bagaimana harapan Ibu di pasar ini ke depannya? Ya mudah-mudahan pasar ini lancar, rame, bersih. Sekian banget Bu. Geng. Sampai ada gangguan koneksi dari dah. Iya, sebentar, Dok. Ya.
Ibu Rusnawati sama Ibu Novi. Ibu Rusnawati sama Ibu Novi, kalau boleh tahu dari kapan tinggal di sini? Sudah lama. 10 tahun ada? Kira iya ada. Ya, ada. Lebih dari 10 tahun berarti ya? Iya. Asal memang dari sini atau seperti apa? Oh, asalnya dari Jember berarti datang kemari. Kalau aktivitas sehari-hari ngapain aja? Ya, betul. Kalau dulu tuh seringkali dari pemerintah sendiri ada kasih perlengkapan nggak? Dalam artian misalnya alat bantu mengut sampah, sarung tangan, itu ada nggak? Suatu buat memang nggak ada. Ya sendiri. Sebenarnya kami sini juga ingin survei gitu Bu, nanti siapa tahu kami bisa memberikan masukan-masukan dari Ibu, kami teruskan nanti siapa tahu bantuan gitu. Kami juga mau lakukan semacam bakti sosial mungkin kalau memang pikiran bisa di sini. Berarti biasa sering panjang tangan gitu ya kalau mulungnya. Pakai sarung tangan. Kalau air di sini gimana? Sulit atau gimana? Ya sulit, ini kan airnya kotor. Merah tuh kayak air hujan. Soalnya kan cari uang di sini. Sampaikan aja Bu, nggak masalah. Dari lingkungan cukup kurang bersih. Dari makan bersih kalau di sini. Ya di sini kan tempat sampah kotor kalau sana sini. Terus Bu, tahu nggak pembuangan sampahnya biasanya di mana Bu? Di lokasi? Fokusnya di atas sana? Iya. Gitu. Atau ada nggak tempat-tempat lain? Nggak ada. Di sini ada peternakan nggak? Macam babi gitu? Iya, di barat itu sana. Kalau bukan sini nggak ada. Lalu selama Ibu di sini mungkin ada permasalahan kesehatan nggak? Mungkin Ibu sering sakit atau nggak ada ya sehat-sehat aja. Tapi ya kalau pusing, kecapean dia minum obat udah sembuh. Kalau untuk makanan biasa Ibu dari mana? Bikin sendiri? Iya bikin sendiri. Kadang-kadang nemu di atas.
Selamat pagi teman-teman, kita ada di series 9. Kali ini kita lagi ada di salah satu TPS di Kota Denpasar. Jadi hari ini kami akan mengobservasi dan juga mewawancarai para pedagang di sekitar dan juga petugas untuk mengetahui kesehatan dan lingkungan kerjanya. Kenalkan, saya Gusde dari Fakultas Kedokteran Universitas Sarmadewa. Bapak dengan Bapak siapa nih? Bapak Geten ya. Bapak udah berapa lama kerja di sini, Pak? Kira-kira 20 tahun lah. 20 tahun. Kalau di sini itu jenis sampah apa aja yang dikelola, Pak? Sama jumlahnya itu kira-kira berapa setiap harinya ini? Terus jenis-jenisnya apa aja, Pak? Campur gitu. Plastik, organik. Okay. Setiap harinya itu penuh kira-kira nih, Pak? Penuh sampai melebar nih. Okay. Terus untuk alat-alat angkutnya napi mantan, Pak? Alat berat itu, pakai alat berat. DKP ya. Terus untuk sumber daya manusia kira-kira di sini ada shift gitu nggak, Pak? Pergantian pekerja gitu? Ada. Bapak ini shift apa? Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari malam sampai jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Terus malamnya ada lagi, beda lagi. Dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi gitu. Terus sistem pengelolaan sampah di sini seperti apa, Pak? Apa dari daur ulang atau langsung dibawa ke TPA? Atau kan ada daur ulang nih, Pak? Terus Bapak di sini semuanya pakai alat pelindung diri atau tidak, Pak? Pakai boot saja ya? Boot, topi, jaket. Di sampai TPA itu di apain, Pak? Ditimbun biasa saja. Hanya apa-apa ada olah. Terus kira-kira Bapak sebagai kerja sini ada pesan-kesannya nggak, Pak? Mungkin pesannya untuk pemerintah lah. Oh ya, untuk tenaga kesehatan dah, Pak, gimana? Bapak ada cek kesehatan ya, Pak? Rutin atau gimana kan kerjanya di sini? Nggak ada gitu. Kan akibat sakit apa? Mudah-mudahan sehat-sehat terus, Pak. Bapak di sini kerja ada asuransi apa? Bisa seperti BPJS nggak ada? Oh, pribadi semua ya. Berberapa nih, Pak? Setiap shiftnya satu kali kerjaan? Banyak lagi. Ini Pak, Niko aja yang tanyakan semua, Pak nih. Pak pernah nggak tahu masalah kesehatan terkait dengan kerjaan Bapak? Ada nggak maksudnya yang berhubungan sama kesehatan? Kesehatan itu yang saya lihat sekarang kondisi kesehatan biasa-biasa saja. Nggak tahu ada
nanti sekian tahunnya ya, namanya kita bekerja pasti ada yang Kalau Bapak selama ini? Selama ini saya baru 5 tahun kerja di sini. Belum sih, belum sih, 4 tahun ya, bapaknya 10 tahunnya, 12 tahunnya. Namanya sampah itu kan dari tahu, bakteri, kuman, itu apa. Maaf sebelumnya tadi lupa nanyain Bapak atas nama siapa? Pak Nyoman. Dari petugas dari Banjar. Saya dari Banjar Bupati kan menjadi. Cuma ikut buang sampah ke sini di lingkungan. Oh gitu. Kan satu kelurahan, saya buang di sini. Oh iya. Saya punya Bumi Santi di sana simpang. Oh iya. Ya itu punya Bumi Santi, saya buangnya ke sini. Gitu. Ini Bapak, jadi kami dari Fakultas Lokal Walmadewa ingin bertanya sedikit tentang suku Bapak di sini. Jadi sudah berapa lama sih Bapak buka suku di sini Pak? Sudah berapa tahun? 2004. Nah, jadi selama 2004 sampai sekarang ada nggak sih tanggapan Bapak tentang hubungan antara suku ini sama tempat pembuangan sampah itu Pak? Jelas ada ya. Tahu? Kalau musim hujan itu baunya menyengat. Kalau setiap hari biasanya dibersihin biasa. Kalau musim hujan itu kendaraannya cuma bau gitu aja. Kalau misalnya masalah-masalah itu ada nggak? Masalah-masalah yang dari tempat pembuangan sampah sama suku Bapak? Nggak ada. Kalau misalnya Bapak seandainya habis selesai memasak atau sampah-sampah itu Bapak buangnya di sana? Pernah nggak timbul penyakit di Bapaknya sendiri akibat dari pembuangan sampah? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Jadi aman-aman aja ya. Ini sampahnya sering dibersihkan Pak? Setiap hari. Terus upaya apa sih yang Bapak lakuin supaya warung Bapak ini tetap bersih dari sampah-sampah yang ada di depan? Ya kita harus jaga kebersihan sendiri lah kayak gini. Kalau kita jaga kebersihan nggak bisa. Dari orang lain nggak bisa. Berarti dari Bapak sendiri? Ya, inisiatif sendiri. Ada nggak upaya lain lagi selain dari Bapak sendiri? Ya, ada. Kalau misalnya dari pelanggan-pelanggan itu ada nggak yang ngeluh biasanya Pak? Kalau musim hujan di bau tuh, kalau gini-gini nggak ada apa? Musim kering ini nggak ada bau, nggak ada masalah. Tapi biasanya tetap apinya. Alhamdulillah tetap ada. Kalau gitu, ya pertanyaannya demikian observasi dan beberapa wawancara yang kami lakukan dari kelompok 9 di salah satu TPS yang berada di Denpasar. Menurut keterangan dari para petugas, mereka tidak pernah terganggu akan pekerjaan yang mereka dapatkan dan juga mereka hanya menggunakan beberapa jenis APD seperti boots. Adapun keluhan dari mereka, sampah akan menumpuk di beberapa hari, terutama di salah satu musim di daerah Indonesia. Baik, dampak yang lainnya juga dirasakan oleh pedagang maupun pelanggan. Jadi dampak tersebut khususnya pada masalah aroma yang dihasilkan oleh TPS itu sendiri. Beberapa kiat-kiat dilakukan oleh pedagang maupun pemerintah. Dari pedagang itu sendiri, beliau mengatakan kalau beliau rutin untuk membersihkan lingkungan di daerah tempat mereka berdagang. Dan dari pemerintah Bali sendiri, pemerintah sudah men-stop dari produk plastik yang digunakan di beberapa supermarket maupun minimarket yang diganti dengan tas belanja dan juga sedotan yang terdapat di beberapa makanan cepat saji dan juga makanan dagang lainnya sudah tidak diproduksi lagi untuk mengurangi sampah plastik. Demikian video dari kami, semoga kalian menikmati. Oke, dokter. Ya, silakan. Silakan adik-adik apabila ada pertanyaan tentang video tempat-tempat umum, dipersilahkan bertanya. Selamat siang, dokter. Ya. Baik, saya Rian. Saya punya pertanyaan, dokter. Tadi kan sudah dipaparkan ada berbagai tempat Nike yang menjadi bisa dikatakan berpotensi untuk tempat menyebar penyakit.
Nah, Niki saya ingin bertanya nanti kita sebagai dokter yang mungkin ntar mengabdi di puskesmas atau di masyarakat langsung, mungkin di mana ya tempat yang sekiranya harus kita lebih tekankan begitu dok. Maksudnya yang mana yang kira-kira di posisi di Bali atau di Indonesia ini menjadi tempat tersering adanya penularan penyakit di sana dok. Sehingga ntar kita bisa lebih memfokuskan lagi untuk di daerahnya itu untuk melakukan preventif penyakit dok. Itu dari saya, terima kasih. Bisa atau temannya bisa jawab dulu. Temannya bisa jawab dulu. Jangan langsung saya gitu. Ada nggak temannya bisa informasi dulu? Nggak ada yang merespon ya? Nggak ada. Jadi pertanyaan Anda adalah tempat-tempat yang kita antisipasi mungkin adalah menjadi ancaman penyakit gitulah. Kasarnya kan demikian ya. Iya, Dok. Ya. Nah, tentu di sini tadi videonya memang yang menonjolkan banyak tentang, saya lihat itu tentang sampah aja. Ya. Dan semuanya mungkin pasar gitu, tempat-tempat umumnya. Nah, mestinya Anda harus kenali dulu semua tempat-tempat umum gitu. Ya, TTU. Kalau di desa ya, tentu TTU itu yang menjadi tempat kerumunan orang banyak. Namanya pura, tempat ibadah, masjid. Ya. Itu menjadi tempat kerumunan orang banyak. Kemudian balai banjar, balai desa. Ya. Nah, kalau sekolah udah khusus ya, ada program UKS di puskesmas ya. Nah, itu yang perlu kita sekarang lihat. Tentu itu akan berisiko ya, begitu orangnya kumpul banyak. Nah, tentu berisiko menularkan penyakit. Tentu tidak semuanya sehat. Apalagi musim Covid ini ya, itu sangat dihindari sekarang. Ya, mungkin banyak orang yang OTG, serang orang tanpa gejala yang menularkan ya. Nah, itulah satu secara antisipasi. Ya, siapa tahu banyak orang ada orang TBC terbuka, ikut dia hadir, sudah menularkan ya. Nah, itulah apa persyaratan yang perlu kita lihat pertama pada tempat-tempat umum itu. Ya. Nah, kalau di desa, namanya balai desa, pura, dan sebagainya, minimal ada air bersih. Namanya. Terus ada tempat pembuangan sampah, ada saluran air limbah, yang jelas harus ada toilet pasti. Ya, toilet, tempat urinware, atau tempat buang air besar. Ya, tentu ya secukupnya. Ya, bukan hanya satu, karena itu tempat-tempat umum. Ya. Nah, tentu dalam ini tergantung nanti masyarakat bisa menyediakan berapa gitu. Ya, tapi ada persyaratan minimal, ada rasio kita gunakan. Umpamanya dari statistik waktu orang kumpul-kumpul itu mandi pura, berapa sih harus menyediakan toilet gitu. Ya. Supaya orang tidak sampai antri lama namanya untuk buang air gitu. Nah, itu jadi pertimbangan ya. Tempat umum. Nah, kemudian yang lain selain pasar, tempat-tempat umum juga tukang cukur ya, itu tempat umum juga. Nah, kemudian salon kecantikan, panti pijat, itu semuanya mesti harus dikontrol karena itu berisiko menularkan penyakit. Kemudian salon kecantikan menggunakan beberapa bahan kosmetik yang mungkin membahayakan. Ya, kemudian tukang cukur. Nah, kalau Anda bercukur, sekarang minta dikuris apa tidak? Ada yang bisa jawab? Minta dikuris apa tidak dengan pisau? Kan biasa habis cukur, terakhir dikuris menggunakan pisau cukur. Nggak ada yang jawab ya, merespon. Kalau saya biasanya
minta diganti dulu pisaunya baru di Nah, itu ide yang bagus ya, ganti dulu pisaunya. Yeah. Tapi tetap kita curiga pisaunya baru apa yang pakai mengganti itu. Ya. Itu tetap diperhatikan ya. Iya, Ya, kalau saya sih sudah lama saya tidak pernah dikuris, syukur itu. Ya. Ya minta janganlah dikuris toh nanti habis dikuris nanti lagi 2 hari ya tumbuh lagi sudah. Nah, itu harus perhatikan, kita kan antisipasi penularan AIDS ya. Ada luka, hepatitis dan sebagainya. Nah, itulah jadi risk factor harus kita antisipasi pada setiap TTU. Itu yang penting ya. Jadi Anda belajar kesehatan lingkungan sebenarnya mendeteksi faktor risiko penularan penyakit. Itu aja yang perlu dilihat. Tentu tempatnya berbeda-beda. Ya. Kemudian bioskop juga ya, itu semua tempat-tempat umum ya. Jadi salon kecantikan, tukang cukur, salon, kemudian apa namanya, panti pijat, bioskop, pasar, ya. Nah, belum lagi nanti kalau restoran sudah khusus di bidang makanan kontrolnya ya. Itu juga tempat umum itu. Nah, kemudian terkait dengan video tadi, ya, pasar ya. Nah, itu juga banyak sekali faktor risiko yang kita antisipasi bisa menimbulkan ancaman kesehatan. Tadi lebih dominan itu tentang sampah dilihat. Memang di video juga dilihat ada toilet ada. Ya, itu 2 yang menonjol tadi dalam video ditayangkan ya. Ya, nanti tentu yang lain juga ada ya. Belum lagi ventilasi, penerangan ya, kemudian vektor kontrolnya ada enggak? Ya. Itu semua harus dilihat ya. Kemudian rasio daripada ini toilet ya. Nah, itu dibandingkan dengan jumlah pengunjung sama dengan tempat umum di desa pura dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan betul itu rasionya terkait dengan jumlah pengunjung, berapa harus menyediakan toilet dibandingkan dengan jumlah pengunjung nanti. Ya. Nah, ini tentu statistik yang bicara sehari-hari berapa orang sih yang menggunakan toilet sampai orang tidak antre namanya. Ya. Tentu kalau pedagangnya dari malam jualan sampai pagi, ya itu kan pagi biasanya orang kan antre ke toilet. Nah, itu mungkin lebih banyak menyediakan toilet. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus betul-betul mempertimbangkan jumlah pengunjung, jumlah pengguna toilet sehari-hari. Itulah pedoman untuk berapa kita harus menyediakan. Gitu. Ya. Jadi yang jelas air bersih harus ada di pasar itu. Pembuangan sampah yang betul-betul ya artinya bagus gitu lah. Nah, tadi kita lihat kan sampah masih banyak berserakan, ya. Kemudian belum lagi melihat petugas sampahnya dia sudah benar apa tidak, ya. Nah, itu semua menjadi pertimbangan. Memang tadi wawancara petugas sampah itu saya lihat tuh yang 20 tahun sudah kerja, ya dia katanya ya sehat-sehat saja. Dia tahu tiap hari apa yang dihirup di sana. Dengan yang dia tidak lihat, debu dari sampah itu tiap hari dia hirup. Ya itu kan tidak segera menimbulkan penyakit, kecuali penyakit infeksi. Ya kebetulan saya lihat orangnya ya dari segi penampilan ya atletis gitu ya. Jadi mungkin imunitasnya bagus gitu ya. Tapi tiap hari menghirup debu dari sampah itu yang kandungannya macam-macam, ya lama-lama kan bisa aja umur tertentu dia bisa menderita radang paru-paru kronis dan terakhir nanti jadi PPOK dia, penyakit paru obstruktif kronis. Kan itu kita sebagai dokter itu kita harus bisa antisipasi yang demikian ya. Sehingga dalam edukasi kita bisa memberikan apa yang harus dia lakukan sehari-hari untuk terhindar dari penyakit yang nanti bisa dialami waktu tua nanti. Ya itu ya. Jadi betul-betul kita harus mengantisipasi semua faktor risiko yang ada pada setiap tempat-tempat umum itu. Nah tadi di tumpukan sampah saya lihat belum lihat itu
yang saya amati di pasar Benang, sering ke pasar dulu, tiap hari itu sampah itu menumpuk, pasti lalatnya banyak sekali. Ya, malah musim tertentu sampahnya membusuk gitu, tidak terangkut. Tadi juga ada dijelaskan, terlihat di video dia menyampaikan dalam waktu tertentu sampahnya numpuk, tidak terangkut. Ya itu, jadi sekali lagi kita mengantisipasi risk factor. Itu yang kita tekankan nanti dalam edukasi kepada masyarakat. Ya dok, sukses dok atas jawabannya dok. Ya. Halo. Pertanyaan yang lain silakan adik-adik. Boleh tentang video yang sebelumnya atau video yang baru-baru kita tonton ya. Jadi pertanyaannya terbuka saja pada siapapun boleh. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Saya diganggu tadi. Ya. Ya. Silakan adik-adik. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mungkin saya informasi sedikit sambil menunggu pertanyaan lain yang sebanyak waktu soalnya. Ya. Nah, salah satu TTU lagi, tempat-tempat umum itu yang paling berisiko adalah namanya kolam renang, ya. Itu memang tidak dikuliahkan, ya. Nah, itu Anda bisa cari, ya. Di Permenkes ada, ya. Acuannya. Nah, ini bagaimana persyaratan sebuah kolam renang semuanya. Ya. Nah, itu banyak sudah korban di kolam renang karena faktor pengamanan. Ya. Faktor pengamanan mestinya kolam renang umum itu selama itu dimanfaatkan oleh masyarakat itu harus ada pengawasan betul secara ketat. Gitu. Karena banyak yang berenang itu adalah kelompok anak-anak, ya, mungkin ada yang membawa penyakit, ya. Nah itu harus diawasi. Jadi paling tidak Anda harus mengetahui bagaimana persyaratan sebuah kolam renang, ya. Dari ya kasarnya harus ada tempat ganti pakaian, loker, tempat cuci kaki sebelum masuk kolam renang. Habis berenang harus ada shower, ya, untuk bersihkan badan, ya. Belum lagi nanti kolam renangnya sendiri, ya, bagaimana lantainya, dindingnya, ya. Nah kemudian bagaimana aliran airnya. Nah itu semua ada persyaratan, ya. Nah itu harus dipenuhi, ya. Banyak kejadian sudah seperti di Tiara sekarang kan kolam renangnya sudah tutup karena lalu ada korban. Kemudian yang saya tahu juga di kolam renang di Sibang itu pernah ada anak SD tenggelam. Padahal diantar oleh ibunya. Ibunya asik karena pengawasan tidak bagus dari satpam di kolam renang. Jadi anaknya tenggelam sudah jadi mayat berketahuan. Nah yang demikian itu, ya. Jadi kolam renang itu ada persyaratan untuk anak berapa kedalamannya, untuk dewasa dan sebagainya. Nah itu yang jelas kita antisipasi penyakit-penyakit yang ditularkan. Jadi kolam renang itu harus dilakukan disinfeksi dengan klor tinggi, dosis tinggi, ya, supaya kumannya mati.
Ya itu yang perlu diantisipasi ya. Itu kolam renang ya. Jadi tadi sudah tukang cukur, kemudian bioskop sudah jarang orang nonton bioskop sekarang ya. Jadi ini ya, pasar mungkin yang paling utama sekarang perlu diamati, apalagi di musim COVID ini. Memang itu videonya tadi dibuat tahun lalu sebelum ada musim COVID ya. Mungkin kalau baru dibuat, ya mungkin banyak yang sudah pakai masker. Ya, mestinya sih dagang itu, walaupun tidak ada musim COVID, kita sarankan pakai masker dia. Ya, karena yang belanja itu belum tentu semuanya sehat. Ada yang batuk dan sebagainya. Ya, minimal dagangnya pakai masker supaya dia tidak tertular. Ya, tadi juga tugas sampahnya tidak pakai sarung tangan, tidak, pakai masker juga tidak. Ya, cuma pakai suatu boot saja. Ya. Nah, belum lagi ini petugas pengangkut sampahnya itu belum terlihat tadi ya. Itu semuanya harus pakai APD mestinya. Jadi paling tidak nanti Anda sebagai dokter bisa menjelaskan kenapa pakai harus APD. Tentu penyakit-penyakit yang bisa ditularkan itu yang menjadi ancaman kesehatan mereka. Ya. Ya itu kayaknya. Jadi Anda belum ada detail tadi tentang di pasar itu penjual makanan bagaimana ya. Itu. Nah, pernah saya alami di Pasar Kendeng beli jajan ya. Beli jajan terus saya lihat dagangnya ngambil pakai tangan gitu. Ngambil pakai tangan dia. Padahal jajan itu udah ada bungkusnya gitu. Ya. Nah, saya langsung tidak jadi beli. Saya lapor kepada pemilik warungnya. Ya. Saya lapor langsung pemilik warungnya, baru ditegur itu pelayan warungnya itu ya. Akhirnya saya tidak jadi beli. Pengalaman kedua saya beli saya senang jalan-jalan ke Pasar Senggol dulu ya. Beli jajan Bali gitu. Sama. Dagangnya tidak pakai tangan langsung ngambil, padahal sebelumnya dia pakai ini nyusuk uang itu. Jadi memberikan uang recehan kepada pembeli lain gitu. Habis itu dia ngambil jajan gitu. Ya saya tetap beli tapi sampai di rumah dibuang gitu. Ya. Nah itu bahan untuk kita melakukan edukasi ya. Jadi betul-betul bagaimana namanya lagi pedagang di pantai itu kan banyak pedagang ini pedagang keliling ya lumpia, tahu, bunting dan sebagainya ya. Itu banyak yang tidak pakai sepit itu ya, jepitan untuk ngambil makanan. Ya mungkin setelah dapat edukasi, beberapa sudah lagi tangannya dibungkus plastik, dia pakai gunting, ya, pakai jepitan, jadi tidak langsung tangannya ngambil gitu. Ya itu tambahan ya. Ya silakan pertanyaan apa yang belum jelas dalam hal ini TTU dan tadi vektor kontrol itu ya. Kita bahas lebih dalam lagi vektor. Tadi vektor hanya kelihatan nyamuk saja. Baik, adik-adik. Ada pertanyaan? Jadi tampaknya adik-adik ini kurang mencari referensi dulu sebelum video session ya. Lain kali sarankan kalau ada video session, apa topiknya, sebelumnya adik-adik mencari referensi, baca dikit itu untuk sebagai apa istilahnya prior knowledge gitulah. Ya supaya bisa diskusi. Nah, diskusi ini tentu nanti share of knowledge, menambah pemahaman ya terkait dengan semuanya yang sekarang kan vektor kontrol dan tempat-tempat umum ya.
Itu caranya. Tetap sebelum ada sesi, tutup baca dulu bahannya dikit supaya ada bahan untuk pemahaman gitu. Ya. Nah, kembali kepada vektor ya. Tadi kan baru nyamuk. Yang paling utama Anda ketahui dari vektor itu sebenarnya ada siklus kehidupan nyamuk gitu, untuk nyamuk ya. Kebiasaan nyamuk itu beda-beda. Ada kuleks, ada anoples, ya, ada aedes, ya. Itu semua harus dipahami dan dia kebiasaan biologisnya itu beda-beda, ya. Nah itulah kita untuk bisa nanti memutus rantai penularannya. Semuanya nyamuk aedes. Kenapa waktu melakukan 3M itu apa istilahnya? 4M ya, ya. Itu dinding kontainer itu harus digosok gitu. Ya beda dengan kuleks. Jadi kuleksnya bertelur langsung di air, ya padahal aedesnya di dinding kontainer dia, bukan di air langsung. Nah itu logikanya ya. Nah itulah kenapa harus dilakukan 4M dan itu dinding kontainer harus disikat. Gitu. Ya. Nah kemudian kecoa juga, Anda harus tahu karena kebiasaan hidup kecoa, penyakit apa yang bisa ditularkan. Kemudian lalat juga, kita juga harus tahu siklus hidupnya. Kemudian apa tikus juga, itu juga menyebarkan penyakit. Nah itu semua harus Anda pahami gitu, ya. Karena di kuliahnya tidak ada, diubah menjadi bentuk video session, gitu, ya. Nah tentu video session ini hanya sekedar memacu atau memicu Anda untuk belajar ya lebih banyak. Ya itu kira-kira nanti ya kita tidak akan berikan kuliah di sini. Nah sekarang kita menganut adult learning ya. Pembelajar orang dewasa, Anda sendiri yang referensinya sudah banyak sekali tersedia. Kita punya Willy Plus, punya Clinical K, punya e-library, ya. Itu di semua Anda bisa cari itu. Jangan cari di Wikipedia aja ya. Jadi cari referensi yang resmi gitu ya. Ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kita tidak akan mengkuliahkan di sini ya. Ya. Dokter, perkenalkan nama saya Sania. Saya ingin bertanya dok, kalau di Indonesia itu kan katanya tikusnya itu, apalagi di Jakarta ya dok, sampai seukuran kucing seperti itu. Terus biasanya orang-orang Indonesia itu malah nggak cari vektor kontrol, tapi dia berusaha sendiri pakai lem tikus dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut dokter gimana cara kita mengedukasi? Maksudnya apa yang seharusnya dilakukan sama orang-orang itu? Kayak gitu aja atau perlu bantuan dari vektor kontrol? Terima kasih. Tikusnya sebesar kucing. Iya dok. Ya, ini memang betul ya. Saya juga kaget dulu. Saya pernah ke Pontianak dan Samarinda juga pernah ya. Malam-malam jalan ke Senggol. Kebetulan saya sama Pak Dekan waktu Pontianak ya. Malam-malam kita ingin gimana sih situasi kota Pontianak malam gitu. Jalan-jalan. Nah, terus di got saya lihat kok ada seperti kucing gitu. Besar sekali. Ya ternyata itu tikus gitu. Ya tikusnya besar-besar sekali. Ya. Nah, ini terkait dengan tikus, itu di banyak daerah timbul banyak kepercayaan, beberapa kepercayaan gitulah. Kalau di Bali, tikus itu dianggap
umumnya binatang yang apa istilahnya itu tidak bisa diremehkan gitu. Diberi gelar khusus dia jeruk ketut gitu untuk menghargai dia. Ya, Anda tahu tuh jeruk ketut ya, kalau di orang biasa nikah ke puri itu dikasih gelar jeruk gitu. Nah ini dikasih gelar jeruk, gelar kehormatan jeruk ketut gitu ya. Ya, itu untuk saya dia tidak usil gitu. Ya, memang terkenal tikus itu memang usil sekali ya. Di samping dia menyebarkan penyakit, dia memang usil, suka menggerogoti apapun dimakan. Ya. Nah ini tentu dalam ini akan kontrolnya akan bisa berbeda gitu. Seperti di Bali, namanya kalau di daerah pertanian menjadi istilahnya merano, mewabah tikusnya, makan padi petani itu dimakan semua. Tikus itu jangkapnya dia ban gitu. Nah itu dari segi spiritual ya. Jadi tikus itu diaben gitu. Ya mungkin apakah benar apa tidak, nanti habis itu tikusnya betul-betul hilang. Ya. Yang jelas kan logikanya tikus itu ditangkapi beramai-ramai dengan segala cara, pasang perangkap, digali lubangnya. Nah itu caranya yang efektif. Mungkin imbuhannya ya diaben gitu. Itu kepercayaan ya. Nah, kembali kepada kontrol terhadap tikus, yang jelas kita harus tahu pertama siklus hidupnya. Itu tetap itu. Setiap vektor itu kita harus tahu siklus hidupnya nanti, ya. Dan kebiasaannya. Nah, itu harus kita tahu supaya bisa memutus nanti rantainya, rantai pembiakannya dan rantai penularan penyakitnya. Kalau di Jawa kan tikus menularkan penyakit pes. Itu oleh kutu tikus. Namanya Pasteurella pestis ya. Kutu tikusnya. Nah, kemudian bagaimana cara pengawasannya? Nah, ini kita putus nanti siklus biologisnya. Pertama, tentu di rumah itu makanannya diblokir. Ya, makanan pertama diblokir. Karena tikus itu datang pasti karena cari makanan. Ya. Kemudian usahakan rumah itu betul-betul anti tikus gitu. Ya, gimana usahakan rumah itu tidak bisa tikus itu hanya masuk gitu. Itu yang paling utama dikerjakan ya. Nah, tentu kalau toh tidak bisa itu ya. Nah, kita yang paling efektif itu pasang perangkap tiap hari. Ya, sekarang banyak sekali perangkap yang berbagai jenis. Bisa sederhana, bisa elektrik. Anda bisa beli di swalayan atau bikin sendiri. Itu bisa. Anda buka aja di YouTube bagaimana membuat perangkap tikus yang sederhana. Itu banyak sekali jenisnya. Ya, itu bisa Anda lakukan. Jadi dengan sekedar menggunakan kaleng bekas atau kaleng minuman, ya, atau dengan perangkap listrik yang sederhana dengan kawat jaring itu bisa dibuat sederhana, ya, dan sangat efektif. Ya, kalau beli ya lumayan harganya juga. Saya tambahin beli yang perangkap untuk 1 ekor tikus aja itu sudah 400.000 gitu. Ya, karena saya di rumah juga banyak tikus, tapi tiap hari pasang perangkap, akhirnya dia berkurang juga yang datang. Nah itu yang paling efektif ya. Jadi ada juga masang sekat kimia, tapi dengan biji beras, tapi itu isinya pestisida gitu ya. Pestisida, jadi tikusnya makan biji beras pestisida itu, dia mati. Sayangnya bangkainya tidak ketahuan di mana nanti gitu. Tentu kita sudah baunya busuk. Gitu. Nah itu dengan lem juga cukup efektif ya, lem tikus. Ya, dengan lem tikus juga cukup efektif. Itu kontrolnya ya. Jadi yang jelas sarang-sarang untuk tikus untuk dia berbiak itu kalau bisa dihindarkan gitu. Nah itu yang utama ya.
Dan Anda tahu jenis tikus itu beberapa. Yang kita kenal itu paling banyak adalah tikus atap, namanya yang ekornya panjang-panjang. Kemudian ada tikus riul yang besar-besar, ya itu tikus yang di got-got itu ya. Kemudian ada tikus tanah juga, kalau di Bali istilahnya cerurut gitu ya. Itu ekornya pendek, dia kita duduk di halaman, dia sedang selingkuh di kaki kita gitu. Nah itu tapi dia tidak membahayakan itu, ya tikus. Yang paling ya itu sering menggerogoti segala macam dia. Nah itu jenis-jenis tikus ya, itu kita kenali juga. Ya. Jadi pengawasannya itulah dengan segala cara kita gunakan. Dan ingat tikus itu penglihatannya tidak bagus ya. Tikus itu penglihatannya tidak bagus dia. Dia penciumannya yang luar biasa ya. Makanya kita dekati dia masih diam aja dia, karena dia enggak lihat gitu. Ya. Nah itu kayak tentang tikus ya. Jadi yang saya tahu di Kalimantan itu tikus itu ditangkapi karena besar-besar itu dimakan di sana. Ya kalau di Kalimantan itu. Ya itu tentang tikus ya. Ya jadi nanti kalau di rumahnya banyak tikus ya buat aja perangkap sederhana bisa itu dengan kaleng bekas ya, kaleng minuman. Atau mau bikin listrik juga bisa. Ya. Ya, silakan ada ini ditayangkan slide-nya integrated vector management ya, itu bisa Anda ikuti ya. Jadi dengan segala prinsipnya, dengan segala cara lah. Ya. Ya. Oh. Ya silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan, ada pertanyaan lagi. Ini kalau takut bunuh tikus bisa ada alat listrik dengan gelombang itu ya, gelombang elektrik. Itu tikusnya akan lari dia, tidak tahan dia dengan gelombang suaranya itu. Jadi tikusnya kita capas, cuman kita khawatir nanti apa tidak mengganggu telinga kita juga gitu. Ya, itu dengan panjang gelombang tertentu dibuat, kita hidupkan, tikusnya tidak berani datang dia. Ya. Nah, ada juga tangkap tikusnya hidup-hidup ya, tapi risiko tangan digigit ya. Itu tikusnya dipoles, diwarnai, dilepas itu. Nanti temannya lari dia. Ya, itu cara untuk nakuti tikus ya. Ya. Kalau pelihara kucing sekarang tidak efektif lagi. Kucingnya sekarang tidak doyan tikus lagi dia. Tikusnya lewat depannya dia bengong aja dia. Ya. Karena kucing udah kenyangan makan yang lain, bukan tikus makanannya lagi ya. Ya, ada yang tanya lagi? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, apakah kita akhiri saja, Dok? Ya mau apa lagi? Tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Kita kan sudah berikan
untuk maju dia belajar semua, ya. Tempat umum sudah semua diberikan. Vektor, tikus juga sudah semua diberikan. Tinggal dia mencari sekarang, pelajari. Kan kita tidak mungkin kasih kuliah di sini. Ya, itu. Ya. Nanti ujian, ya bisa aja kita pertanyakan tentang lalat, tentang nyamuk, ya, tentang kecoa, gitu. Ya, masih tetap bisa ditanyakan karena kita sudah berikan informasi di sini tentang vektor, ya, tentang tempat-tempat umum, karena itu di kuliah tidak ada. Ya. Tentang sampah, nah ada kuliahnya nanti. Besok kan ada apa sudah, ya? Sudah mungkin ya. Pak Eri yang bandingkan, jadi solid waste management itu, ya, ya. Tentang pengolahan sampah, pengolahan air limbah sudah diberikan oleh Pak Heri Purnama, tidak salah, ya. Ya. Baik, Adik-adik. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, kita akhiri. Selamat siang. Terima kasih, Dr. Darwate. Ya. Ya, dipersilakan untuk live Zoom-nya.